Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang berbahagia, Islam agama kita memiliki seperangkat aturan pedoman yang menjadikan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Ini perlu saya sampaikan, Pak. Jadi apa yang ada dalam ajaran agama kita itu tujuannya membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kita jangan salah paham. Jangan kemudian kita mencari tips kaya raya, tips mencari rezeki, tips menjadi memiliki uang yang banyak dalam ajaran Islam. Tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita bisa berbahagia saat kaya dan kita bisa berbahagia saat tidak kaya. Kemudian jangan pula kita mencari dalam ajaran agama kita tips untuk mencari jodoh. Tapi yang ada adalah ajaran dan pedoman yang membuat kita bahagia saat belum memiliki pasangan dan saat sudah memiliki pasangan. Kemudian jangan pula kita mencari tips menjadi sehat dalam ajaran Islam dengan berharap bahwa ajaran agama Islam itu seperti buku babonnya kedokteran. Yang ada adalah ajaran dalam agama Islam akan membuat kita bahagia saat sehat dan bahagia saat tidak sehat. Maka ini menjadi penting untuk saya sampaikan, kalau Bapak dan Ibu setuju tentunya, bahwa Islam memuat ajaran yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat apapun kondisinya. Apapun kondisinya, baik kita kaya atau tidak, sehat atau tidak, terpenuhi keinginannya atau tidak. Bapak Ibu sekalian, Islam memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang unik, memiliki potensi untuk berbahagia bersama, dan di waktu yang sama juga memiliki potensi untuk berkonflik dan memiliki masalah dengan yang lain. Manusia bukan teletabis yang ketika bertemu berpelukan lalu bermain bersama, lalu berbahagia bersama. Tetapi manusia memiliki kepentingan yang kadang-kadang kepentingannya bisa memicu konflik. Dan ketika konflik terjadi, maka bisa terjadi pula selanjutnya ada orang yang tersakiti dan terzolimi, dan ada orang yang menyakiti dan menzolimi. Maka Islam memberikan pilihan. Ketika kita disakiti dan dizolimi, kita bisa membalas atau kita bisa mendiamkan dengan tetap kecewa dan marah, atau kita memaafkan. Itu tiga-tiganya diperbolehkan Bapak Ibu. Tapi tentu saja ada yang dipilih, yang perlu kita prioritaskan, yaitu memberi maaf. Menariknya bahwa sebagian dari kita itu sangat mudah untuk mengajarkan ajaran Islam, tapi sangat sulit untuk mengamalkannya. Satu contoh saja, kita sangat gampang mengajarkan tema-tema tentang infak dan sedekah, tetapi kita dapati banyak, tidak tahu banyak atau tidak Bapak yang mengukur ya, mubalik kita itu
tidak bagus dalam mencontohkan kedermawanan, misalnya seperti itu. Dan ketika kita membahas masalah memaafkan, kita tahu manfaatnya maaf, tapi juga tidak gampang untuk memberi maaf atau meminta maaf. Maka di kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada konflik dan ada orang yang menyakiti dan disakiti, maka resolusinya ada 3. Kita mendiamkan dengan memendam kekecewaan dan kemarahan, atau kita kemudian membalas dengan setimpal atau bahkan lebih, atau kita memaafkan. Menariknya Al-Quran memuat ayat-ayat, beberapa ayat yang isinya perintah memberi maaf, Bapak Ibu. Karena di antara meminta maaf sama memberi maaf lebih susah meminta maaf. Lebih susah memberi maaf. Misalnya dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah ya, mungkin 199 ya. Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wanha wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Misalnya seperti itu. Maka ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, resolusi yang paling indah adalah kita meminta maaf dan memberi maaf. Tentu orang akan bertanya, apa manfaatnya ketika kita memberi maaf atau meminta maaf? Manfaatnya kembali pada kita sendiri, yaitu kita akan merasa hidupnya lebih tenang. Ketika kita bersalah pada orang lain, kita meminta maaf, itu akan membuat kita tenang. Dan ketika orang lain bersalah kepada kita, lalu kita memberi maaf, itu pun akan membuat kita tenang. Maka resolusi memberi maaf ketika ada masalah, ada resolusi yang akan membahagiakan kita. Lagi-lagi saya perlu ulang bahwa Islam mengajarkan atau memuat ajaran yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat, bukan mengajarkan kita mencari uang, mencari jodoh dan seterusnya. Dan memberi maaf adalah salah satu ajaran dalam Islam yang membuat kita bahagia. Kita bahagia karena kesalahan kita dimaafkan, dan kita juga membuat orang lain bahagia ketika kesalahan mereka kita maafkan. Lalu apa keuntungan tambahannya ketika kita memaafkan orang lain? Adalah bahwa kita akan mudah dimaafkan orang lain ketika kita bersalah. Dalam surat An-Nur kalau tidak salah dinyatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya kamu biasa memberi maaf dan berlapang dada terhadap kesalahan orang lain. Bukankah kamu juga ingin dimaafkan kalau salah? Karenanya ketika orang bersalah padamu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Karena kita juga ingin dimaafkan, maka kita juga diminta untuk memaafkan. Dan ketika resolusi saling memaafkan, saling memberi ampun ini kita pilih, maka kehidupan kita di dunia akan lebih berbahagia. Karena kita tidak memiliki musuh yang banyak, tetapi memiliki saudara yang banyak. Kita tidak membenci banyak orang, tapi kita menyayangi banyak orang. Kita tidak dibenci oleh orang lain, tetapi kita juga disayangi oleh orang lain. Resolusi memberi maaf adalah resolusi yang sangat indah, yang mungkin bagi kita berat untuk dilakukan, tetapi ini adalah ajaran Islam, satu di antara 3 resolusi yang bisa kita pilih, yang pada akhirnya akan membuat kita pribadi dan orang lain berbahagia di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, di bulan yang baik ini, di bulan yang mulia ini, kita mentradisikan untuk saling memberi maaf dan meminta maaf. Di bulan Syawal juga demikian, karena memang dengan adanya saling memberi maaf, kita akan lebih nyaman hidup, lebih bahagia, lebih menyenangkan hidupnya. Karena itu Al-Quran, lagi-lagi saya ulang, tidak memerintahkan kita meminta maaf, bukan karena meminta maaf tidak baik. Sudah banyak hadis yang menyatakan perintah meminta maaf, tetapi Al-Quran justru memerintahkan kita memberi maaf, supaya ketika kita bersalah pada orang lain, kita juga akan mudah diberikan maaf oleh orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu kumajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.